Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehanudni dengan NIM 210512006. Saya akan mempresentasikan eh, proposal saya tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap penjualan pada resto bakso Masto melalui aplikasi online. Penjelasan teori, pengertian pemasaran menurut Armstrong dan Kotler, pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses mengembangkan strategi, mewujudkan rencana tersebut menawarkan nilai kepada pelanggan dan mempertahankan hubungan antara bisnis dan konsumen yang menentukan kedua belah pihak. Pengertian penjualan. Menurut penelitian Kotler tahun 2008, hal ini terjadi menjual sebagai aktivitas sosial, membantu individu memperoleh apa yang mereka inginkan dan butuhkan, dengan memfasilitasi penciptaan, distribusi, dan pertukaran komoditas jasa. Manajemen dapat dilihat sebagai aktivitas sosial. Dalam artikel Bidharta 2019 mengatakan, metode terbaik untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui penggunaan produk perusahaan. Ketika berbicara tentang penjualan, yang dimaksud adalah teknik yang memperkuat hubungan yang terjalin antara perusahaan dan klien. Pengertian pelayanan. Menurut KBBI, pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Menurut Abdullah Munir, 2000, tahun 2018, pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pengertian kualitas pelayanan menurut Hermawan, konsep kualitas pelayanan mencakup sejumlah pendekatan berbeda yang dengan suatu produk atau layanan dapat diadaptasi untuk lebih memuaskan preferensi spesifik masing-masing klien. Sedangkan menurut Kasmir, kualitas layanan mengacu pada upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku komersial lainnya untuk menjalin kepuasan pelanggannya terhadap layanan yang mereka dapatkan. Menurut Suryani tahun 2017, kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai kemampuan merancang dan menyampaikan barang dalam bentuk layanan yang memenuhi permintaan khalayak sasaran sekaligus melampaui harapan konsumen tersebut. Dimensi kualitas pelayanan menurut uraian Ciptono dan Chandra dalam Mahira et al. Tahun 2021, kualitas dapat dievaluasi berdasarkan kriteria dan dimensi berikut. Pertama dan terpenting, ketergantungan, yang dapat didefinisikan sebagai penyediaan layanan berkelanjutan dengan kualitas tinggi yang tidak pernah gagal memenuhi harapan pelanggan. Kesediaan personel untuk menyediakan diri dan mengambil inisiatif untuk memenuhi persyaratan dan permintaan pelanggan dengan cepat dan efektif atau berarti responsivitas. Jaminan atau assurance berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan sikap, dan kepercayaan yang diperoleh dari anggota staf. Artinya individu tersebut aman dari cedera fisik, bahaya, atau ambiguitas. Keempat, mampu terhubung dengan orang lain, berkomunikasi secara efektif, memberikan layanan yang luar biasa, dan mengenali kebutuhan spesifik setiap pelanggan merupakan komponen penting dari empati. Ada 5 barang bukti atau tangibles yang dapat dilihat dan ditangani seperti bangunan, peralatan, individu, dan jalur komunikasi. Metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik
menurut Creswell 2013. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang yang berskala UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah dengan lokasi pengambilan sampel di wilayah agam yang telah menggunakan metode pemasaran online. Populasi dan sampel. Menurut Handayani tahun 2020, populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama. Bisa berupa individu dari suatu kelompok peristiwa atau sesuatu yang akan diteliti. Populasi menggunakan sejumlah data yang jumlahnya sangat banyak dan luas dalam sebuah penelitian, di mana populasi juga merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian dalam sebuah penelitian menurut Surharyadi dan Purwanto tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Resto Bakso Mastom. Sedangkan sampel Ari Kunto dalam Junaidi dan Susanti tahun 2019 berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Sugiono dalam Jaya dan Sulaiman tahun 2012, sampel adalah bagian jumlah yang karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampelnya itu memilih sekitar 10 orang pengunjung yang datang berbelanja di Resto Bakso Mastom. Teknik pengambilan sampel seperti yang bisa dilihat di sini ada tabel parameter skala Richter. Eh, itu teknik pengambilan sampelnya adalah pada penelitian tentang Resto Bakso Mastom ini menggunakan teknik sampling probabilitas. Teknik ini disebut juga sebagai teknik random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Tujuan dari teknik ini adalah memberi kesempatan bagi populasi untuk menjadi sampel sehingga nantinya hasil yang didapat bisa menjadi sampel representatif. Sumber data. Sumber data yang berhubung dengan penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mengirimkan kuesioner permohonan kepada responden sesuai dengan topik dalam penelitian ini melalui elektronik, surel, dan inbox message. Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner, serta analisis informasi dari para partisipan yang ini responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara online melalui Gform kepada responden. Peneliti membuat pernyataan tertulis sebelum kuesioner disebar dan jawaban dari responden akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan skala Likert dalam membentuk checklist seperti yang ada di gambar ini. Pernyataan terdapat di sini ada 5 poin. Poin pertama sangat setuju diberikan bobot nilai sebesar 5. Selanjutnya, pernyataan kedua setuju diberikan bobot nilai 4. Selanjutnya, pernyataan ketiga cukup setuju diberikan nilai bobot 3. Pernyataan keempat tidak setuju diberikan bobot nilai 2. Sedangkan pernyataan terakhir yaitu sangat tidak setuju diberikan bobot nilai 1. Pernyataan kepada responden yang pertama adalah apakah Anda setuju pelayanan yang diberikan pihak Bakso Mastom sudah maksimal? Yang kedua, apakah Anda menyukai menu Bakso Mastom? Yang ketiga, apakah saudara setuju pelayanan Bakso Mastom sudah efektif? Keempat, menurut saudara, adanya fitur pemesanan online yang ditawarkan Bakso Mastom membantu dalam pembelian makanan. Dan yang terakhir, pertanyaan kelima, apakah Anda setuju fasilitas yang diberikan Bakso Mastom sudah baik? Populasi pada bakso mastom, populasi pada penelitian ini merupakan populasi definitif, di mana populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung resto bakso mastom dan jumlahnya bisa diukur. Sampelnya seperti sampel pada bakso mastom,
adalah sampel yang digunakan pada penelitian ini membeli resto bakso Mastom dalam pembeli bakso pembeli resto bakso Mastom. Dalam penelitian ini, metode sampel acak terstruktur menggunakan wawancara langsung ke responden, yaitu pengunjung bakso Mastom. Adapun kriteria dalam penelitian ini sebagai berikut. Satu, nama responden resto bakso Mastom. Dua, umur responden resto bakso Mastom. Tiga, pekerjaan responden resto bakso Mastom. Empat, jenis kelamin responden resto bakso Mastom. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Baik, variabel independen adalah variabel bebas. Maksudnya adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi perubahan atau timbulnya variabel dependen. Menurut Sugiono, tahun 2017, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan. Menurut Hermawan, 2018, konsep kualitas layanan mencakup sejumlah pendekatan berbeda yang dengannya suatu produk atau layanan dapat diadaptasi untuk lebih memuaskan preferensi spesifik masing-masing klien. Penjualan. Menurut Kertajaya dan Widarta tahun 2019, metode terbaik untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui penggunaan produk perusahaan. Ketika berbicara tentang penjualan, yang dimaksud adalah teknik yang memperkuat hubungan yang terjalin antara perusahaan dan kliennya. Selanjutnya, variabel dependen atau terikat. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bakso Mastom yang diberikan simbol Y. Seperti yang dilihat di sini tabel operasional variabel. Variabel pertama yaitu satu, kualitas pelayanan yang definisinya menurut Hermawan 2018, konsep kualitas pelayanan mencakup sejumlah pendekatan berbeda yang dengan suatu produk atau layanan dapat diadaptasi untuk lebih memuaskan preferensi spesifik masing-masing klien. Kode measurement di sini adalah KP. Measurement 1, karakteristik utama yang dipertimbangkan dalam kualitas layanan. 2, memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Jurnal referensi Hermawan S. tahun 2018 tentang analisa proses pelayanan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Semarang. Skalanya 1:5. Skala 1 sampai 5. Penjualan X2. Menurut Kertajaya dalam Widarta tahun 2019, metode terbaik untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui penggunaan produk perusahaan. Ketika berbicara tentang penjualan, yang dimaksud adalah teknik yang memperkuat hubungan yang terjalin antara perusahaan dan kliennya. Kode measurement P. Measurement yang pertama adalah metode penjualan yang diterapkan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penjualan. Jurnal referensi Widarta, W titik P titik tahun 2019 tentang penyusunan strategi dan sistem penjualan dalam rangka meningkatkan penjualan toko damai. Jurnal strategi pemasaran. Skala 1 sampai 5. Selanjutnya variabel ketiga bakso Mastom yang diberikan variabel Y. Skala pengukuran variabel, seluruh variabel diukur dengan memberikan kuesioner kepada responden bakso Mastom dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis kuesioner dilakukan dengan memberikan nilai dari masing-masing pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Metode dalam pengukuran kuesioner menggunakan skala Likert. Kuesioner yang akan diberikan sudah ditentukan jawabannya sehingga responden hanya bisa memilih salah satu dari jawaban yang disediakan. Pada penelitian ini, skala Likert digunakan untuk mengukur bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap penjualan melalui aplikasi online. Selanjutnya pembahasan gambaran umum perusahaan.
Resto Bakso Mastom berawal dari tahun 2007, yaitu Mastom yang memiliki nama Tommy. Awalnya Tom berjualan menggunakan gerobak dari komplek ke komplek. Biasanya Tom berdiri di dekat SMP Negeri 3 Bukit Tinggi yang sudah berubah nama menjadi SMP Negeri 1 Ampe Angke. Awalnya Tommy bekerja sebagai petani di sawah milik temannya. Akan tetapi Tommy melihat adanya peluang yang menjanjikan berjualan bakso, di mana zaman itu belum banyak orang yang berjualan bakso di sekitar Tanjung Malam. Pada pandemi COVID-19 tahun tahun lalu, usaha bakso Mastom juga mengalami penurunan omset penjualan. Namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Masih ada sedikit keuntungan untuk membayar pekerjanya. Tidak seperti masa jayanya di tahun 2007-an hingga tahun 2017. Kini Bakso Mastom terus menghadapi gempuran persaingan pasar yang kompetitif. Tetapi bagi Tommy tidak jadi masalah sebab sejauh konsisten serta menjaga mutu kualitas tetap dipertahankan sesuai yang sudah lama dijalankan. Di tengah kondisi saat ini, Bakso Mastom melakukan terobosan di mana menerapkan fitur pembelian makanan online. Dengan adanya langkah ini, penjualan Bakso Mastom mampu bersaing di pasar dan waktu operasional dari pukul 2 siang sampai pukul 8 malam dan tutup pada hari Minggu. Baik, hasil kuesioner responden jenis kelamin. Di sini ada dua kotak, yaitu jenis kelamin yang pertama adalah perempuan, jumlah respondennya 4, presentasinya 40%. Sedangkan laki-laki, jumlah responden 6, presentasinya adalah 60%. Totalnya adalah jumlah responden 10, total persen adalah 100%. Dasarkan hasil kuesioner didapat, data pelaku UMKM sebanyak 10 orang, jadi dari 4 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Selanjutnya ada tabel responden berdasarkan usia. Seperti yang bisa dilihat, ada dua, yaitu yang pertama usia kecil dari 20 dan usia besar dari 20 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner didapat data usia 10 responden yang mayoritas berusia 20 tahun ke atas, yang dominan berusia 20 sampai 21 tahun. Responden berdasarkan pekerjaan. Di sini terdapat ada 4 poin, 4 penilaian, yaitu profesi. Yang pertama mahasiswa, jumlah responden 7, presentasi 70%. Yang kedua pegawai swasta, jumlah responden 1, presentasi 10%. Wirausaha, jumlah responden 2, presentasi 20%. Dan total jumlah adalah jumlah responden 10. Sedangkan presentasinya adalah 100%. Baik, ini adalah link Gform yang telah diisi oleh para responden dan ini adalah hasilnya. Baik, berdasarkan hasil kuesioner di atas, didapat data bahwa para pelaku UMKM yang sangat setuju dengan pernyataan tentang pelayanan yang diberikan pihak resto memiliki jumlah yang lebih banyak dengan uraian sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju pelayanan yang diberikan pihak resto sudah maksimal? Para responden menjawab dengan 3 pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, dan cukup setuju. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah Anda setuju dengan makanan yang ditawarkan pihak resto enak? Total responden menjawab, kebanyakan responden menjawab setuju. Pertanyaan ketiga, menurut saudara, fasilitas yang diberikan Bakso Mastom sudah bagus. Responden menjawab dengan 3 pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, dan cukup setuju. 4, menurut saudara dengan adanya fitur pemesanan online yang ditawarkan Bakso Mastom,
Sudah membantu dalam pembelian makanan. Menjawab dengan tiga pilihan yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju. Dan pertanyaan kelima terakhir, menurut saudara, saudara setuju dengan pelayanan karyawan dan lingkungan sudah maksimal. Responden menjawab dengan tiga pilihan yaitu sangat setuju, setuju, dan cukup setuju. Baiklah, kesimpulan yang didapat. Adapun kesimpulan dari proposal penelitian ini adalah bahwa pengaruh kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap penjualan melalui aplikasi online Bakso Masdom. Apabila tidak diterapkannya layanan dan penambahan fitur baru, maka Bakso Masdom akan tidak berjalan dengan lancar dalam pemasarannya. Saran, untuk kedepannya Bakso Masdom tetap konsisten dalam menjalankan bisnisnya, walaupun banyak persaingan pasar dengan melakukan inovasi produk secara berkala dan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur. Baiklah, sekian hasil penyampaian proposal saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.